Cara membuat Google AdSense itu sangat mudah. Kita hanya harus memiliki email dan website yang sudah aktif. Saya Indra Kusuma Sejati. Kali ini saya akan coba berbagi pengalaman kepada teman-teman, khususnya bagi para pemain ataupun pencinta, pemilik, user dari website, khususnya berplatform WordPress. Bagaimana caranya kita mendaftarkan website WordPress kita dengan Google AdSense. Dan tentunya di dalam video ini pun saya akan coba berbagi pengalaman bagaimana kita mensubmit atau meletakkan kode dari Google AdSense di dalam website kita, hingga kita bisa menjadi atau memiliki penghasilan tambahan dari website kita yang kita kelola. Namun sebelumnya saya akan berbagi pengalaman bagaimana kita biar cepat ataupun lolos untuk terverifikasi memiliki akun Google AdSense aktif yang bisa menghasilkan income atau penghasilan pada website WordPress kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, pertama adalah membuat akun AdSense. Yang kedua, mengaktifkan akun AdSense. Yang ketiga, membuat iklan AdSense. Dan yang keempat, menambahkan iklan AdSense ke dalam website WordPress yang kita kelola. Apa sih sebenarnya keuntungan kita bergabung atau menjadi mitra Google AdSense? Pertama adalah kita memiliki sebuah penghasilan tambahan dari penghasilan tetap kita lainnya. Ya, syukur-syukur bisa menjadi penghasilan tetap Anda dan bisa memenuhi kebutuhan dan segala aktivitas operasional Anda di dalam membangun sebuah website yang bagus dan benar. Yang kedua, dari pengalaman saya secara pribadi dan beberapa teman yang menjadi memiliki sebuah website dan menjadi publisher daripada Google AdSense, itu penghasilan iklannya itu sangat sampai saat ini masih tergolong besar. Itu tergantung bagaimana kita mengelolanya, konten-konten kita dengan target pangsa pasar yang juga diinginkan oleh AdSense. Selanjutnya, hal yang tidak membuat kita pusing dari pengalaman saya menjadi sebagai seorang mitra Google AdSense, selama ini kita tidak lagi perlu memikirkan kapan sampainya, dan pastinya Google selalu membayar tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah kita setujui bersama, ya, langsung ke dalam rekening yang sudah kita siapkan untuk di akun Google AdSense kita. Jadi kita tinggal beraktivitas saja, dan syukur-syukur setiap bulannya bila Anda bisa mencapai target sesuai dengan target yang diberikan oleh Google AdSense, itu Google selalu memberikan email pemberitahuan kepada kita bila uang yang sudah kita capai dan sudah dibayarkan kepada Google AdSense di dalam rekening kita untuk kita lihat di dalam akun Google AdSense kita. Jadi tidak perlu repot, tidak perlu gundah. Kita hanya berkarya dan terus berkarya, berbagi pengalaman baik melalui konten foto, tulisan maupun visual, video,
di dalam website kita yang kita kelola. Nah, bagaimana caranya untuk kita mendaftar dan memiliki akun Google AdSense yang mudah terverifikasi? Kita ikuti beberapa langkah dalam tayangan selanjutnya. Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mendaftarkan Google AdSense di website WordPress kita. Yang pertama, kita bisa mencari, kita langsung menuju ke halaman websitenya Google AdSense. Kita bisa mengetik dan mencarinya di Google. Di sini ketik aja Google AdSense. Nah, setelah terbuka, lalu kita arahkan kursor ke sebelah kanan atas ya, yang ada tombol warna biru. Kemudian kita klik untuk memulai mendaftarkan. Setelah kita klik tadi tombol memulai, maka halaman website dari Google AdSense di sini menyiapkan tampilan untuk kita mendaftarkan. Yang pertama adalah situs yang kita miliki, URL-nya di sini umpama nama situsnya apa, URL-nya https ataupun www ataupun http, nama domain Anda .com umpama seperti itu ya. Terus setelah itu masukkan ya, yang kedua di sini masukkan email yang Anda miliki, yang nantinya Anda daftarkan email yang Anda miliki ini dengan Google AdSense. Nah, bila Anda memiliki email dari Google, ini akan lebih mudah posisinya bila Anda sudah login ya. Anda bisa tinggal mendaftarkan ke sini ya. Setelah itu yang ketiga, di sini kita harus mengisi atau menceklis pertanyaan yang disiapkan oleh Google AdSense ya. Apakah kita ingin selalu menerima email untuk performa yang dikirimkan dari Google AdSense kepada kita atau tidak ya. Nah, setelah ini kita isi semua, baru kita simpan dan lanjutkan ke langkah berikutnya. Nanti Anda tinggal mengikuti langkah-langkahnya yang sesuai apa yang dianjurkan oleh Google AdSense. Ya, untuk mempersingkat, setelah tadi kita mendaftarkan website WordPress kita ke AdSense ya, dan dengan kita membuat, dan setelah kita mendapatkan verifikasi dengan membuat account dari akun AdSense. Nah, sekarang kita bisa masuk ke halaman dashboard yang kita miliki ya. Untuk itu tadi setelah itu ya, ini Anda harus lanjutkan untuk mengisi informasi penting, data-data Anda yang harus Anda sesuaikan dengan ID ataupun KTP, paspor maupun surat izin mengemudi yang diperlukan. Nantinya Anda bisa masukkan semua data-datanya, keperluan Anda di akun Google AdSense ya. Nanti ada di sebelah kiri ya, Anda bisa masukkan dan Anda daftarkan. Ingat, jangan sampai salah ya, dan gunakan data pribadi Anda yang valid dan benar, karena ini tidak, bila
nanti ada kesalahan sedikit saja, baik itu huruf maupun angka, titik, koma, ya, itu akan berakibat fatal. Bisa-bisa akun kita tidak disetujui oleh Google. Karena kenapa? Google AdSense menganggap Anda tidak serius menjadi mitra Anda, ya, sampai ke nomor telepon. Selanjutnya, Anda dapat mengunjungi halaman navigasi, menu navigasi yang ada di sidebar sebelah kiri, ya. Di sini ada iklan, ya. Anda klik saja, atau My Ads, ya. Anda klik, terus di sini tentunya kalau ini sebagai contoh akun Google AdSense saya yang sudah terverifikasi dan sudah menghasilkan, ya. Ini kita bisa menentukan tampilan menurut unit iklan. Nah, seperti ini, ya. Nah, di dalam beberapa pilihan ini, ya, kita bisa memasang beberapa kode, ya, terutama kode-kode yang disarankan oleh Google AdSense untuk unit-unit iklannya. Dengan pastinya ini semua akan kita taruh kode tersebut di dalam website WordPress yang kita kelola. Contohnya umpama di sini yang disarankan iklan display, iklan dalam feed, iklan dalam artikel, terus yang warna merah, ya. Di sini ada konten yang tersesuai. Nah, ini kalau Anda bisa dapat itu, dia akan mengiklankan juga beberapa konten-konten kita yang ada di dalam website. Pastinya ini harus kita daftarkan juga halaman URL website domain kita ke dalam akun AdSense yang sudah kita miliki. Nah, seperti ini juga ada iklan link. Bagaimana untuk membuat unit iklan baru, ya. Nah, kalau kita belum memiliki unit iklan baru, kita bisa membuatnya dengan mengklik apa yang kita inginkan, ya. Ini contoh beberapa unit iklan yang sudah saya buat dan saya verifikasi melalui website yang sudah aktif dan menerbitkan Google iklan dari Google AdSense yang saya kelola ini. Nah, bila kita ingin melihat contoh tampilan, kita bisa mengklik tanda seperti pensil yang ada di sebelah kanan kursor ini. Nah, kita klik, maka dia akan seperti ini. Inilah tampilan yang nantinya contoh dari Google AdSense, ya, plat tinjau iklan displaynya seperti ini. Nah, terus setelah itu di sini di sebelah kanan, ya, ada tulisan untuk ukuran iklan, ya. Kita mau seperti apa, responsif atau tetap, ya. Saya sarankan kita buat ini sebagai responsif, ya. Karena kenapa responsif ini? Karena iklan dapat menyesuaikan dengan tampilan pada web kita. Terutama kita juga harus memiliki website dengan tema ataupun template yang responsif juga, ya. Terus di sini ada horizontal, tampilannya seperti ini. Nah, ya, displaynya vertikal dan seperti ini. Nah, itu nanti tinggal Google yang
menyesuaikan dengan tampilan yang ada pada tema website yang kita pergunakan. Kenapa harus responsif? Karena kita tahu di zaman sekarang ini, di era digitalisasi sekarang ini, banyak pengguna yang sudah memiliki gadget ataupun tablet. Dia bisa melihat secara horizontal maupun vertikal. Jadi tampilan nantinya pada iklan kita ini bisa menyesuaikan dari tema-tema yang kita pakai, yang juga mengikuti penyesuaian yang diinginkan oleh atau yang dilihat oleh pembaca atau pengunjung dari website kita. Ya, ini hanya sebagai contoh. Untuk memasukkan kode Google AdSense di dalam website kita, pertama kita buka halaman dashboard buat login di mana di WordPress. Seperti biasa diisi kolom 1 dengan nama pengguna atau email, ya, yang untuk login ke website. Ini hanya bisa dilakukan oleh pemilik ataupun admin dari website WordPress yang memiliki akses ke dalam, ya. Terus kata sandi, baru setelah sudah kita isi 2 kolom ini, baru kita masuk dengan mengklik login, ya. Setelah kita masuk ke halaman dashboard WordPress website yang kita kelola, kita langsung bisa masukkan pertama, ya, ini bisa kita arahkan kursor ke halaman navigasi, terutama kita bisa menuju menu, ya. Di sini kita ambil contohnya ke halaman menu widget, ya. Di dalam halaman menu widget ini kita bisa klik, nantinya kita bisa taruh, ya, kurang lebihnya seperti ini halamannya, ya, halaman widget. Kalian klik, nanti kalian bisa masukkan di mana sidebar, ya, baik itu primary sidebar, itu halaman yang ada di sebelah kanan, ya, seperti ini. Nah, kalian bisa ambil beberapa HTML khusus, ya. Nah, ini kita masukkan kode ads atau kode iklan di halaman HTML khusus, ya. Contohnya seperti ini. Ini yang umpama kita cari yang masih kosong, ya, ini HTML. Nah, kita klik, kita taruh di mana, mau di primary sidebar ataupun di footer, ya. Primary sidebar itu ada di halaman sidebar posisi sebelah kanan. Kode yang di HTML ini, ya, bisa kita copy dan kita pindahkan ke sini, ke dalam sini. Nah, setelah kita pindahkan dalam sini, baru umpama sudah ada, baru kita save, ya. Contohnya seperti ini. Ini sebagai contoh salah satu banner yang ada di sidebar website yang saya kelola, ya. Nah, terus nanti masuk seperti ini. Setelah udah masuk, udah kita pastekan di sini, setelah kita copy, baru kita save, ya. Setelah sudah kita save, maka ini kita tutup. Nantinya, ya, kita cek secara tampilan seperti ini, contohnya seperti ini, ya. Nah, lihat sidebar sebelah kanan, ya, kita bisa nyusun berapa. Nah, ini
yang bisa kita taruh di widget yang tadi ya. Kita bisa taruh satu ataupun dua ya, tergantung settingan. Oke. Untuk sebelum kita mendaftar ke AdSense, yang pertama siapkan tampilan dari website kita, terutama website WordPress, karena kita sedang dalam video kali ini kita membahas website WordPress yang kita daftarkan ke Google AdSense ya. Jadi perhatikan navigasi seperti halaman beranda, terus galeri, kontak us, ini harus ada. Bagaimana caranya nanti membuat dan mengcustom email ya ke halaman kontak di dalam website WordPress yang kita kelola ini. Kalian bisa melihat dalam tayangan video yang di akhir video ini ya. Sedangkan untuk di header ya, itu Anda bisa letakkan di halaman header dengan cara Anda bisa menuju ke halaman navigasi. Di sini pada tampilan langsung menuju ke menu penyuting tema. Setelah ke menu penyuting tema, biarkan hingga dia terbuka. Anda tinggal arahkan ke sebelah kanan. Menu navigasi di sebelah kanan, kita tinggal mencari menu header.php. Sudah ketemu di sini ya, header.php. Nah, ini baru kita klik. Setelah itu ini harus hati-hati ya, masing-masing tema tentunya berbeda-beda ya. Jangan sembarangan Anda isi, lihat dan kenali. Kalau memang ini Anda bisa sudah terbiasa dengan bahasa script ataupun bahasa pemrograman, Anda tinggal taruh di bawah header ya. Kalau ini dia adanya di bawah. Nah, seperti ini ya. Ini yang ada di halaman nanti dia keluarnya seperti ini contohnya ya. Dia di setiap halaman dia akan keluar. Nah, seperti ini. Ini hanya contoh ya. Kodenya Anda taruh di bawah header ya, di hit. Nah, Anda perhatikan kodenya, Anda taruh. Kalau mau biar nggak melenceng posisinya di tengah ya, Anda harus bikin bahasa program di sini dengan mengetik center, ditutup center juga tapi ada garis miringnya ya, seperti ini. Nah, nanti setelah itu kita perbarui berkas. Kalau sudah kita taruhlah umpama ini contohnya AdSense, kode dari iklan AdSense, kita taruh, kopas di sini, terus perbarui. Nanti dia akan tampil dia akan tampil seperti ini, posisinya di tengah. Nah, kalau responsif nanti AdSense yang akan mengatur tampilan ini displaynya seperti apa ya. Nanti AdSense yang menyesuaikan dengan tampilan tema yang kita gunakan di website WordPress kita.
Semoga saya rasa cukup ya. Informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Semoga bisa lebih berguna dan bisa menambah wawasan ya. Ini kita mendaftarkan dan membuat tampilan daripada Google AdSense di WordPress kita tanpa menggunakan plugin. Cukup mudah bukan teman-teman? Setelah tadi mengikuti beberapa langkah secara garis besarnya, mudah-mudahan informasi dari pengalaman yang saya bagikan kepada teman-teman selama saya mengelola sebuah website WordPress yang menjadi mitra dari Google AdSense ya, itu caranya seperti tadi, mudah, simple, dan gak pakai pusing. Nah, sekarang setelah semua sudah kita pasang, kita tinggal tunggu jawaban dari Google AdSense. Mudah-mudahan ini dapat membantu dan Anda dapat memiliki akun Google AdSense yang aktif dan terus berkarya dengan membuat konten-konten original ya, konten-konten yang unik dan tentunya bersahabat dengan para pembaca, memberikan informasi yang bagus dan berguna. Semoga tayangan dalam video ini dapat membantu bagi Anda, baik yang sedang mencari informasi bagaimana menaruh atau mendaftarkan WordPress ke Google AdSense dan memiliki income tambahan dari hasil kreativitas kita. Ini adalah waktunya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan salam kreatif dari Indra Kusuma Sejati.